Halo semuanya, bersama saya di sini Putu Dimas Prabrita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem bilangan. Nah, jadi apa sih itu sistem bilangan? Kita perlu mengetahuinya. Sistem bilangan adalah kumpulan simbol khusus yang digunakan dalam membangun sebuah bilangan. Nah, sistem bilangan yang umum dipakai manusia adalah desimal yang terdiri dari 10 simbol yaitu 0 sampai dengan 9. Pengertian lainnya tentang sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu nilai fisik. Nah, sistem bilangan menggunakan radix atau basis sebagai penentu nilai sebuah bilangan. Radix atau basis ini yang akan menjadi patokan nilai sesungguhnya dari sebuah bilangan. Kita lanjut. Nah, perlu diketahui bahwa sistem bilangan ini ada 4. Yang pertama yaitu ada biner. Sistem ini menggunakan 2 simbol khusus, yaitu 0 dan 1. Nah, disebut juga dengan sistem bilangan berbasis 2. Nah, singkatan dari digit biner adalah bit. Bilangan biner banyak dipakai untuk sinyal elektronik dan pemrosesan data. Nah, jadi perlu diketahui bahwa komputer itu hanya bisa membaca bilangan 0 dan 1, atau angka 0 dan 1. Next ke oktal. Nah, sistem ini menggunakan 8 simbol khusus, yaitu 0 sampai dengan 7. Disebut juga dengan sistem bilangan berbasis 8. Yang ketiga ada desimal. Nah, desimal ini adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sistem ini diketahui menggunakan simbol khusus, yaitu 0 sampai dengan 9. Disebut juga sebagai sistem bilangan berbasis 10. Next, yang terakhir ada hexadesimal. Hexadesimal yang pertama adalah hexa yang berarti 6 dan desimal yang berarti 10. Nah, jadi desimal berarti 10 adalah sistem bilangan yang terdiri dari 16 simbol, yaitu 0 sampai dengan 9, dan merupakan satu-satunya sistem bilangan yang menggunakan huruf A sampai dengan F. Berturut-turut nilainya adalah 10 sampai dengan 15. Jadi A atau 10, A sama dengan 10, B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, I sama dengan 14, dan F sama dengan 15. Jadi angka 10 sampai dengan 15 itu diganti dengan huruf A sampai dengan F. Lanjut, kita masuk ke konversi bilangan. Nah, apa sih itu konversi bilangan? Jadi, konversi bilangan merupakan teknik yang dapat mengubah suatu bentuk menjadi bentuk lainnya, tapi memiliki arti yang sama, di mana suatu sistem bilangan dengan basis tertentu akan menjadikan bilangan dengan basis yang lain. Nah, dengan cara mengalihkan masing-masing bit dalam bilangan dengan position value-nya. Jadi, kita bisa konversikan yaitu bilangan desimal ke biner atau sebaliknya. Nah, kita bahas pertama yaitu konversi bilangan desimal ke biner. Jadi, caranya dengan membagi bilangan desimal dengan nilai 2. Nah, cara ini merupakan cara yang sering digunakan oleh banyak orang. Contoh seperti ini, yaitu ada bilangan desimal 67. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, yaitu desimal dibagi dengan nilai 2. Nah, jadi 67 itu kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 33, sisa 1. Nah, jadi 33 ini turun, hasilnya turun, dibagi lagi dengan nilai 2. 33 dibagi 2, 16, sisa 1, seterusnya 16 dibagi 2, sama dengan 8, sisa 0, 8 dibagi 2, 4, sisa 0, 4 dibagi 2, 2, sisa 0, dan 2 dibagi 2, 1, sisa 0, habis. Nah, jadi berakhir sampai 2 dibagi 2, karena sudah habis pembagiannya. Nah, bagaimana kita menentukan nilainya, hasilnya maksudnya? Nah, hasilnya ada 1000011. Nah, di mana kita dapat? Kita lihat nilai yang berwarna merah. Ini hasilnya. Itu dihitung dari bawah sebelah kiri. Nah, itu ada angka 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Dihitung dari bawah ya. Di hasilnya ini, kita lihat tanda panah ini. Ini sudah menunjukkan
di mana kita mendapat hasilnya. Itu berurutan dari bawah kiri. 1 0 0 0 0 0 1 1. Lanjut, kita masuk ke konversi bilangan desimal ke oktal. Nah, konversi bilangan desimal ke oktal merupakan suatu proses mengubah bentuk bilangan desimal ke dalam bentuk bilangan oktal. Nah, dengan cara sama seperti desimal ke biner, tetapi dibagi dengan nilai 8. Karena oktal itu kan disebut dengan nilai yang berbasis 8. Nah, kita ambil soal yang tadi 67. Nah, 67 ini dibagi dengan 8. Jadi hasilnya 8, sisa 3, di mana kita dapat sisa 3. Jadi 8 ini dikali dengan hasil. Jadi 8 dikali dengan 8. Hasilnya 64. Nah, 67 ini dikurang 64. 67 dikurang 64. Jadi kita dapat sisa 3. Nah, kita turun 8 bagi 8 yaitu 1, sisa 0. Nah, caranya sama seperti desimal ke biner, menghitung nilainya, hasilnya kita dapat 103 dengan nilai yang berwarna merah ini. Kita hitung dari bawah. Lanjut, yaitu konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Yaitu konversi desimal ke heksadesimal memiliki cara yang sama seperti halnya konversi desimal ke biner dan oktal. Kita pun nantinya akan menggunakan ini perhitungan yang sama. Nah, jadi karena heksadesimal ini disebut dengan bilangan yang berbasis 16. Jadi sama seperti desimal ke biner, desimal ke oktal, hanya ini dibagi dengan 16. Nah, 67 dibagi 16 sama dengan 4. Sisa 3. Nah, mendapat 3 sama seperti yang saya jelaskan tadi, itu 16 dibagi dengan hasilnya. Itu 16 dikali 16 dikali 4 sama dengan 64. Jadi 67 ini dikurang 64 sama dengan 3. Jadi sisa 3. Nah, turun pada bagi 16, hasilnya 0. Karena 0, jadi 4 ini kita masukkan sisa 4. Nah, hasilnya adalah 43 yang berwarna merah ini. Hitung dari bawah. Selanjutnya ada biner ke desimal. Nah, untuk melakukan konversi dari bilangan biner ke bilangan berbasis desimal, maka kita tinggal mengalihkan setiap digit dari bilangan tersebut dengan pangkat 0, 1, sampai 2, sampai dengan seterusnya. Dari basis mulai dari yang paling kanan. Nah, adapun soalnya seperti ini. Adapun nilai biner 1001, 1011. Nah, seperti yang kita katakan tadi, yaitu bilangan tersebut dikalikan setiap digitnya dengan pangkat 0 sampai dengan 0, 1, 2 sampai dengan seterusnya. Nah, jadi ini pangkat 2 dari kanan, ingat, dari kanan. Ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 sampai 2 sampai dengan 2 pangkat 7. Nah, jadi hasilnya ada di bawah. 2 pangkat 0 hasilnya 1, 2 pangkat 1 hasilnya 2, 2 pangkat 2 hasilnya 4, sampai 2 pangkat 7 hasilnya 128. Nah, jadi bagaimana kita mengkonversikan bilangan ini, angka ini, bilangan biner ini ke desimal. Jadi kita taruh di bawahnya. Nah, kita taruh di bawahnya, sesuaikan dengan hasil perpangkatan tersebut. Nah, jadi nilainya ada 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ini soalnya. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Nah, jadi yang angka 1 kita hitung. Yang angka 0 kita kosongkan. Nah, kita mulai dari kanan, yaitu di sini ada angka 1. Perpangkatannya hasilnya 1, jadi kita turunkan 1. Nah, di sini ada angka 1 juga, yaitu 2 pangkat 1 hasilnya 2, kita turunkan. Nah, karena di sini 0, jadi kita tidak hitung. Nah, sama seperti ini. Seperti tadi, ada 1, kita turunkan 8. Ini 1 juga, kita turunkan 16. Karena ini 0, kita tidak hitung.
Nah, 1 kita turunkan 128. Jadi tinggal kita jumlahkan 128 tambah 16 tambah 8 tambah 2 tambah 1 sehingga 155. Nah, jadi yang ada angka 1 kita jumlahkan. Yang 0 kita skip atau kita tidak jumlahkan. Gitu. Lanjut dengan biner ke oktal. Nah, cara mengkonversinya itu bilangan biner ke oktal dapat dilakukan dengan konversi setiap 3 buah digit biner. Kemudian konversi setiap kelompok dengan menggunakan perhitungan konversi biner ke desimal. Nah, ini soalnya bilangan binernya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi yaitu mengkonversi tiap-tiap 3 buah digit biner. Jadi soalnya ini kita bagi dengan 3 buah digit, 3 kelompok. Nah, yang pertama ada 101, 101, 010, 010, 011. Nah, kita bagi. Nah, kita jumlahkan seperti yang biner ke desimal, yaitu menggunakan kuadrat. Maaf, menggunakan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Nah, jadi kita masukkan 2 pangkat 0 hasilnya 1, 2 pangkat 1 hasilnya 2, 2 pangkat 2 hasilnya 4. Nah, kita jumlahkan tadi. Nah, yang ada 1 kita hitung, yang ada 0 kita hitung. Nah, karena ini 0, jadinya kita hitung. Nah, setelah itu kita menemukan hasilnya 4 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 1 hasilnya adalah 5, 2, 3 untuk biner ke oktal. Nah, selanjutnya ada biner ke heksadesimal. Konversi biner ke heksadesimal mirip dengan konversi biner ke oktal. Nah, hanya saja pembagian kelompok terdiri dari 4 digit biner. Selain itu, untuk nilai 10, 11, 12, sampai 15 diganti dengan huruf A, B, C sampai dengan F. Nah, sama seperti biner ke oktal, hanya saja ini terdiri dari 4 digit biner, dikelompokkan menjadi 4 digit. Nah, adapun soalnya seperti bawah ini, 111010111 kita kelompokkan menjadi 4 digit, yaitu 111011000. Nah, sama kita jumlahkan, itu 111 ada 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1, karena ini 0, 0, 0 berarti hanya ada 4. Nah, hasilnya adalah 15. Kelompok pertama, yang kelompok kedua yang merah ini hasilnya adalah 4. Jadi ingat, karena angka 10 sampai dengan 15 itu diganti dengan huruf A sampai dengan F. Jadi angka 15 diganti dengan huruf F. Jadi hasilnya F4. Selanjutnya, konversi bilangan oktal ke desimal. Nah, untuk konversi oktal ke desimal, menggalikan digit dengan pangkat dari bilangan 8. Nah, kita lihat contohnya seperti bawah ini, ada 723 oktal. Kita menggalikan digit dengan pangkat dari bilangan 8. Nah, jadi dikalikan dengan 8 dengan 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2. Nah, caranya seperti ini, yaitu kita jumlahkan dulu. 8 pangkat 0 hasilnya 1, 8 pangkat 1 hasilnya 8, 8 pangkat 2 hasilnya 64. Nah, kita hitung dari kanan ya. Jadi 723 ini kita hitung dari kanan, yaitu 3 kali 1 sama dengan 3, 2 kali 8 sama dengan 16, 7 kali 4 sama dengan 448. Nah, tinggal kita jumlahkan ini dan hasilnya 467. Jadi itu mengalikan digit dengan pangkat dari bilangan 8. Nah, ini kita kalikan dengan 7 dikali 8 pangkat 2, 2 dikali 8 pangkat 1, 3 dikali 8 pangkat 0. Hasilnya ini.
Next, adapun oktal ke biner. Nah, cara ini merupakan kebalikan cara konversi biner ke oktal. Tadi kita sudah mempelajari konversi biner ke oktal. Nah, setiap digit oktal akan langsung dikonversi ke biner, lalu hasilnya digabung. Adapun contohnya yaitu 754 oktal. Nah, sama tadi kebalikan dari konversi biner ke oktal. Nah, adapun contohnya seperti di bawah ini. Nah, 111 yaitu ada 421, 4 tambah 2 tambah 1 hasilnya 7. Adapun 101 yaitu 4 tambah 1 hasilnya 5. 100 ada 4, hasilnya adalah 4. Nah, hasilnya adalah ini, konversi dari oktal ke biner dengan soal 754 oktal, hasilnya adalah 11101100. Hanya kebalikan konversi biner ke oktal, kebalikannya. Oke, lanjut. Kita masuk ke oktal ke desimal, heksadesimal. Nah, jadi konversi oktal ke heksadesimal dengan cara mengkonversikan bilangan oktal tersebut ke biner. Oktal ke biner, konversikan terlebih dahulu. Nah, kemudian bilangan biner konversikan ke bentuk heksadesimal. Nah, caranya seperti berikut. Nah, kita ada soal nih, 357. Nah, kita konversikan ke biner terlebih dahulu. Yaitu ada angka 3, kita konversikan ke biner, yaitu hasilnya ada 0, 1, 1. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, selanjutnya ada 5, yaitu kita konversikan ke biner, yaitu 1, 0, 1. Yaitu 4 tambah 1. Hasilnya 5, 7, 1, 1, 1. 1 tambah 2 tambah 4, hasilnya 7. Nah, setelah kita dapat ke biner, setelah kita dapat hasilnya biner, selanjutnya kita konversikan ke heksadesimal, biner ke heksadesimal. Nah, caranya dengan membagi 4 kelompok. Nah, seperti yang kita tadi jelaskan, heksadesimal kita bagi dengan 4 kelompok, yaitu dimulai dari sebelah kanan. Nah, yang merah ini kita bagi dengan 4 kelompok, yaitu ada 1, 1, 1, 1, yang hasilnya adalah 15. Nah, 15 ini kita ganti dengan F. Selanjutnya ada 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, sama hasilnya adalah 14. Nah, seperti yang kita katakan tadi, 14 itu diganti dengan huruf E. Dan yang terakhir 0, 0 sama dengan 0, tetap 0. Nah, hasilnya 357 oktal sama dengan EF heksadesimal atau 15, 14 heksadesimal. Nah, adapun konversi bilangan terakhir yaitu heksadesimal ke desimal. Untuk konversi heksadesimal ke desimal, lakukan dengan mengalihkan digit bilangan heksa dengan pangkat bilangan 16 dari kanan ke kiri, mulai dengan pangkat 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, adapun soal F5, F sama dengan 15. Nah, jadi 15, 5. Yang pertama kita kalikan. Nah, pangkat bilangan 16 dari kanan ke kiri, yaitu berarti ada 16 pangkat 0, 16 pangkat 1. Nah, kita kalikan dulu dari kanan, itu ada 5. 5 kali 16, 16 pangkat 0, hasilnya 0, jadi 5, tetap 5. Hasilnya ada 5, terus 15, F ini kan 15 kali 16 pangkat 1. Nah, hasilnya 15 kali 16, 240. Nah, ini 240 tambah 5, 245. Selanjutnya ada heksadesimal ke biner. Nah, cara ini merupakan kebalikan cara konversi biner ke heksadesimal. Nah, setiap digit heksadesimal langsung dikonversi ke biner, lalu hasilnya dipadukan. Adapun contoh soalnya, nah sama F5 yaitu 15, 5 heksadesimal.
Pertama kita hitung F-nya. F-nya itu sama dengan 15 ya. Jadi sama yaitu 1111. Hasilnya ini 1111. 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 hasilnya 15. Dan 5 yaitu 0101 yaitu 4 tambah 1 hasilnya 5. Nah, hasilnya ini 111 10101 yaitu heksadesimal ke biner. Yang terakhir ada heksadesimal ke oktal. Untuk konversi heksadesimal ke oktal mirip dengan cara konversi oktal ke desimal. Nah, lakukan konversi heksadesimal ke biner terlebih dahulu, lalu biner dikonversi lagi ke oktal. Caranya seperti ini. Konversikan ke biner terlebih dahulu, yaitu ada F5 sama F5 itu sama dengan kita bagi 4 digit, maaf 4 kelompok. Nah, F ini kan sama dengan 15. 15 ini terdiri dari 1111 dan 5 ini terdiri dari 0101. Nah, bilangan biner tersebut setelah kita dapat, bilangan biner tersebut dikelompokkan setiap 3 digit dimulai dari yang paling kanan. Selanjutnya 3 digit biner transformasikan menjadi oktal. Nah, kita bagi 3 digit sekarang dari sebelah kanan ini. Nah, berarti 101. 01 sama dengan hasilnya 5, 011, 011 hasilnya adalah 6. Nah, sisa 2 yaitu 11, 11 kita tambahkan 0 di depannya hasilnya adalah. Jadi 111, 101 hasilnya adalah 365 oktal. Nah, sekarang kita masuk ke operasi bilangannya. Jadi operasi bilangan itu ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Operasi bilangan pada sistem bilangan biner yang pertama kita bahas dulu. Operasi bilangan pada sistem bilangan biner. Nah, operasi aritmatika terhadap bilangan biner yang dilakukan oleh komputer terdiri dari operasi pertambahan dan operasi pengurangan. Nah, sedangkan perkalian biner dapat dilakukan dengan operasi pertambahan yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, pertambahan bilangan desimal dapat dilakukan dengan 2 cara ya, yang sama seperti pertambahan bilangan desimal. Langkah-langkahnya adalah digit bilangan desimal ditambahkan satu persatu mulai dari posisi paling kanan. Bila hasil pertambahan antara kolom melebihi 9, maka dikurangi dengan nilai 10 untuk di bawah, carry off ke pertambahan kolom berikutnya. Nah, kita langsung saja masuk ke contohnya biar lebih paham. Nah, kita masuk ke operasi penjumlahan pada bilangan biner. Yang pertama, aturan penjumlahan pada biner di bawah ini, yaitu ada 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0, menyimpan 1. Ini aturannya, ingat, ini peraturannya. Nah, contohnya seperti bawah berikut. Ada 1101 biner tambah 1011 biner, hasilnya seperti ini. Nah, kita turunkan ke bawah. Nah, kita susun 1101, 10111 ditambah. Oke, sebentar. Nah, ini soalnya. Nah, sekarang kita tambahkan. Caranya sama seperti pertama biasa, yaitu 1 ditambah 1. Ingat peraturannya. 1 tambah 1 sama dengan 0. Nah, kita simpan di sini. 1 tambah 1, 0, penyimpan 1. Kita simpan di kiri ini. Nah, kita jumlahkan. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, 1 ditambah 1 sama dengan 0. Kita simpan lagi kirinya. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 0. Kita simpan di kiri lagi.
Nah, 0 tambah 0 sama dengan 0. Lanjut ke pertambahan berikutnya, itu 1 tambah 1 belas, itu hasilnya 0. Kita simpan 1 sebelah kiri. Nah, 0, 0 ini hasilnya 0, 1 tambah 1 kan 0, 0. Nah, 0 itu kita tambah dengan 1 di bawahnya, hasilnya adalah 1. Nah, yang disimpan tadi ini kita turunkan saja. Hasilnya adalah 1, 1, 0, 0, 0. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu ada 01, 01 tambah 00, 11. Nah, kita jumlahkan sekarang. Ya, jumlah jadi ada 1 tambah 1 sama dengan 0. Kita simpan 1, 1 tambah 0, hasilnya 1, dan 1 tambah 1, hasilnya 0, kita simpan 1. Nah, merah ini kita simpan. Nah, 1 tambah 1, hasilnya 0, simpan 1 sebelah kiri. Hasil yang tadi 0 itu kita tambah 0 tambah 0, hasilnya 1, 1 tambah 0, hasilnya 1, 1 tambah 0, hasilnya 1. Jadi hasilnya 1, 0, 0, 0, 0. Nah, sekarang kita masuk pada operasi pengurangan pada bilangan biner. Nah, aturan pengurangan pada bilangan biner itu seperti berikut: 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 1 kurang 1. Nah, ini maaf, 0 dikurang 1 ini sama dengan 1, pinjam 1 digit dari sebelah kiri. Nah, jadi dipinjam dari sebelah kiri. Contohnya seperti berikut, langsung turunkan, langsung eksekusi. Nah, kita kurangkan sekarang, yaitu 0 dikurang 0 sama dengan 0, 0 dikurang 1. Nah, ini seperti aturan ini, 0 dikurang 1 ini hasilnya adalah 1, karena kita pinjam 1 digit dari sebelah kiri ini. Nah, maka yang berwarna merah ini menjadi 0. Nah, 0 tambah 0 dikurang 0 sama dengan 0. Nah, lanjut penambahan pengurangan selanjutnya, itu 0 kurang 0 sama dengan 0. Hasilnya ini. Jadi jika ada 0 dikurang 1, kita pinjam dari 1 digit dari sebelah kiri. Nah, adapun soal selanjutnya, 1100, 1011. Kita eksekusi. Nah, itu 1 dikurang 1 sama dengan 0, 0 dikurang 1. Nah, seperti yang tadi, 0 dikurang 1, kita pinjam dari sebelah kiri, jadinya 1, hasilnya 1. Nah, yang merah ini, angka yang merah ini jadinya 0, karena dipinjam tadi di sebelah kanan. Nah, jadi 0 dikurang 0, hasilnya 0, 1 dikurang 1, hasilnya 0. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke operasi perkalian pada bilangan biner. Operasi aturan perkalian pada bilangan biner tidak ada aturannya khusus. 0 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Tidak ada aturan khusus seperti penjumlahan dan perkalian yang tadi. Nah, kita masuk pada contohnya, yaitu ada 1011 kali 10001. Nah, kita langsung kalikan. Nah, pada operasi perkalian bilangan biner ini sama seperti bilangan susun, perkalian susun maksudnya. Nah, perkalian itu dari 1 dikali 1, 1 dikali 1,
1 dikali 0, 1 dikali 1. Nah, seperti itu. 0 dikali 1, 0 kali 1, 0 kali 0, kali 1, dan seterusnya. Oke, kita kalikan sekarang. Yang pertama ada 1 dikali 1, 1 kali 1 hasilnya 1, 1 dikali 1 tetap hasilnya 1. Nah, 1 dikali 0 hasilnya 0, terus ke bawah. 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, selanjutnya yang ini, angka 0 ini kita kalikan sama seperti yang tadi. Nah, itu 0 dikali 1 hasilnya 0, 0 kali 1 0, 0 kali 0 0, 0 kali 1 0, tetap 0. Yang selanjutnya yang sebelah kiri 0, pastinya itu 0 semua juga seperti yang tadi. Dan yang terakhir paling sebelah kiri yaitu 1. Nah, 1 dikali 1 ini hasilnya 1, 1 dikali 1 hasilnya 1, 1 dikali 0 hasilnya 0, 1 dikali 1 hasilnya 1. Nah, setelah itu kita akan jumlahkan. Nah, hasil penjumlahan seperti ini. 1 kita turunkan ke bawah. Oke. 1 kita turunkan ke bawah. Nah, 1 tambah 0 ini, 1 tambah 0 hasilnya adalah 1. 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya adalah 1, 0, maaf. Nah, yang ini 1 tambah 0 hasilnya 1, 1 tambah 0 hasilnya tetap 1. Nah, 1 tambah 1 ini hasilnya adalah 0. 0, kita simpan 1, karena 1 tambah 1, aturan penjumlahan yang tadi. Nah, seperti yang sama yang seperti sebelahnya, 1 tambah 1 ini sama dengan 0, jadi 1 tambah 1, 0, kita simpan lagi 1 sebelah kiri. Nah, 1 tambah 0, 0, maaf, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 0 juga hasilnya tetap 1. Nah, ini turun ke bawah, hasilnya seperti ini. Jadi sama seperti penjumlahan biner awal seperti yang tadi caranya. Nah, untuk itu kita lanjut. Nah, yang biner kita sudah selesai. Sekarang kita masuk ke operasi pembelahan pada bilangan oktal. Adapun langkah-langkah penjumlahan pada bilangan oktal sebagai berikut. Tambahkan masing-masing kolom secara desimal, ubah dan hasil desimal ke oktal, tuliskan hasil dari digit paling kanan dari hasil oktal. Nah, yang keempat, jika hasil penjumlahan tiap-tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri merupakan simpanan untuk penjumlahan kolom selanjutnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contohnya. Sebentar, kita masuk ke contohnya. Nah, contohnya seperti ini, yaitu operasi dan oktal yaitu 25 tambah 127. Nah, perhitungan diawali dari digit sebelah kanan. Nah, digit sebelah kanan berarti angka 7, angka 5, dan 7. Digit paling sebelah kanan. Nah, kita tambahkan 5 tambah 7. Nah, 5 tambah 7 hasilnya adalah 12. Karena digit 12 lebih besar daripada 8, daripada bilangan oktal, maka 12 itu dikurang 8. Hasilnya adalah 4, simpan 1. Nah, disimpan 1. Nah, angka 1 ini, simpanan ini, simpanan angka 1 ini akan digabung ke perhitungan berikutnya. Nah, perhitungan berikutnya itu adalah lanjut ke sebelah kiri, yaitu 2 tambah 2, 2 tambah 2, tambah 1 ke simpanan yang tadi, hasil penjumlahannya tadi, kita tambah 1 sama dengan 5. 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita masuk ke angka selanjutnya, yaitu ada 1. Karena ini 25, depannya tidak ada, berarti 0 tambah 1. Hasilnya adalah 1.
Nah, hasilnya diurutkan dari bawah, yaitu hasilnya 1, 5, dan 4. Nah, selanjutnya ada operasi pengurangan pada bilangan oktal. Pada pengurangan bilangan oktal sebenarnya sama saja dengan proses pengurangan pada bilangan desimal atau yang bisa kita lakukan. Nah, hanya saja angka dalam bilangan biner hanya terdiri dari angka 0, eh, maaf, hanya saja angka dalam bilangan oktal hanya terdiri dari angka 0 sampai dengan 7 atau berbasis 8. Nah, ini salah ketik. Nah, untuk mengetahui caranya, kita langsung aja masuk ke contohnya, yaitu ada 165 dikurang 127. Nah, perhitungan diawali dari digit sebelah kanan. Nah, dari sebelah kanan, sama seperti cara yang tadi, kita kurangkan dari sebelah kanan, yaitu ada 5. 5 dikurang dengan 7. 5 dikurang 7. Nah, hasilnya adalah 6. Nah, di mana dapat 6? Nah, karena angka 5 lebih kecil daripada 7, 7 dari bilangan oktal. Nah, maka meminjam digit oktal, yaitu angka 8, ke angka sebelahnya dan menjadi 5. 5 tambah 8. Nah, karena pinjam, karena jadinya 8, jadi dipinjam 8 maksudnya. Nah, jadi angka 5 ini ditambah dengan 8, dikurang dengan 7, hasilnya adalah 6. Nah, pengurangan selanjutnya yaitu 6 dikurang 2. 6 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, karena digit 6 sudah dipinjam oleh digit 5 tadi, karena kekurangan dipinjam oleh digit 5 tadi, maka dikurangi 1 menjadi 6 kurang 2 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, itulah hasilnya. Selanjutnya ada 1 dikurang 1, dan terakhir 1 kurang 1, yaitu hasilnya adalah 0. Hasilnya diurutkan sama seperti dari bawah. Jadi hasilnya 036, jadi hasilnya 36. Digit 0 di sebelah kiri diabaikan. Nah, adapun operasi perkalian pada biner, pada bilangan oktal. Nah, langkah-langkah operasi perkalian pada bilangan oktal adalah sebagai berikut. Kalikan masing-masing kolom secara desimal. Ubah dari hasil desimal ke oktal, dan tuliskan hasil dari digit paling kanan dan hasil oktal. Dan yang terakhir, jika hasil perkalian tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri merupakan simpanan untuk dijumlahkan pada hasil perkalian kolom selanjutnya. Nah, mirip-mirip lah dengan pengurangannya. Kita masuk ke contohnya. Itu ada contoh 16 kali 14. Nah, tahap pertama yaitu kalikan angka 4 dengan 16 secara desimal. Kemudian langsung dirubah dalam bentuk oktal. Nah, itu 4 dari sebelah kanan, ingat 4 kali 16. Nah, yang pertama kita pecah. 4 dikali 6, ingat dari angka kanan. 4 dikali 6, hasilnya adalah 24. Karena 24 itu lebih besar daripada 8, maka dirubah dalam bentuk oktal menjadi 24 bagi 8. Hasilnya adalah 3, sisa 0, maka hasilnya adalah 30. Jadi angka 0 itu ditulis dan angka 3 itu disimpan nantinya untuk digabung ke perhitungan selanjutnya di bawahnya. Nah, karena 4 dikali 6 sudah selesai, selanjutnya 4 dikali 1. 4 kali 1 hasilnya 1, karena 4 lebih kecil daripada 8, maka hasilnya tetap 4. Nah, sehingga hasilnya menjadi 4 ditambah 3. Ingat yang tadi itu sebelumnya itu kan disimpan 3 untuk digabung ke perhitungan sekarang ini. Nah, hasilnya yaitu 4 ditambah 3 sama dengan 7. Angka 3 dari sisa perhitungan sebelumnya. Nah, maka hasilnya kita hitung dari 4 kali 16 yaitu 70. Kita hitung dari angka merah seperti ini hasilnya. Nah, tahap keduanya yaitu kalikan angka 1 dengan 16 secara desimal, kemudian langsung diubah ke dalam bentuk oktal. Nah, sama seperti tadi dari kanan, yaitu ada 1 dikali 6. Nah, ini
1 dikali 6 hasilnya adalah, dalam oktal hasilnya adalah 6 sama, dan 1 dikali 1 terakhir 1 kali 1 hasilnya tetap 1. Nah, maka hasilnya 1 kali 16 ini adalah 16. Nah, tahap terakhir, tahap ketiga, tuliskan seperti hasil dari perhitungan kalian bersusun seperti berikut ini. Nah, lakukan penjumlahan secara oktal. Kita turunkan 16, turun 14, turun ke sini. Nah, jadi kita sudah tahu hasilnya. Yang pertama itu 4 dikali 6. 4 dikali 6 hasilnya, ini yang kita tadi hitung, 0. Kita tulis 0 di sini. Kita hitung dengan cara perkalian bersusun. 4 kali 0, 4 kali 6, 0, 4 kali 1. Kita sudah hitung tadi, 4 kali 1 hasilnya adalah 7. Nah, dan 1 dikali 6 hasilnya adalah 6. 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Kita tambahkan. Nah, kita tambahkan 0 ini turun, dan 7 ditambah 6 sama dengan 13 kan. Nah, karena 13 itu lebih besar daripada 8, lebih besar daripada oktal 8, maka 13 itu dikurang dengan 8. Hasilnya adalah 5, ini keterangannya. Nah, tulis 5 dan simpan 1, tulis 5 dan simpan 1. Nah, karena hasilnya adalah 5, ditulis 5 dan simpan 1. Nah, kita simpan 1 di sini. Nah, karena jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka itu dia hasilnya 250. Oke, operasi perkalian pada bilangan oktal sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke operasi lainnya, yaitu operasi penjumlahan pada bilangan heksadesimal. Yang terakhir ya. Nah, penjumlahan pada bilangan heksadesimal dilakukan dengan cara menjumlahkan secara berurutan, mulai dari digit paling kanan. Nah, untuk dua bilangan yang dijumlahkan, jika hasilnya penjumlahan lebih dari 15 akan terjadi care simpan 1. Kemudian hasil penjumlahan dikurang 16 yang akan disimpan sebagai hasil jumlahan heksadesimal. Kita langsung saja masuk ke contohnya. Nah, adapun yaitu 1A7 heksadesimal ditambah dengan D89 heksadesimal sama dengan, oke, kita langsung jumlahkan. Jadi yang pertama itu dia jumlahkan 7 tambah 9 dari paling kanan ya. Dan 7 tambah 9 hasilnya adalah 16. Karena 16 lebih dari 15, maka terjadi simpan 1. Dan hasil penjumlahan adalah 0, yaitu dari 16 dikurang 16. Hasilnya adalah 0. Nah, seperti itu. Lanjut ke selanjutnya. Nah, karena terjadi carry sub 1, jadi atau disimpan 1, jadi kita jumlahkan perkalian selanjutnya jadi 1 tambah A tambah 8. Jadi angka 1 adalah carry dari penjumlahan sebelumnya. Jadi ingat angka 10 itu sama dengan A pada bilangan desimal. Jadi 1 tambah A tambah 8 sama dengan 1 tambah 10 tambah 8. Jadi, karena A ini adalah sama dengan 10. Nah, hasilnya 19. Hasil penjumlahan adalah 3, yaitu dari 19 kurang 16 dan disimpan 1. Nah, ingat ya, karena ini semua hasilnya dikurangi dengan 16. 11 kurang 16 itu yang pertama. Yang kedua itu 19 kurang 16. Hasilnya yaitu 3. 19 dikurang 16 hasilnya 3 dan simpan 1 untuk
ke penjumlahan selanjutnya. Nah, penjumlahan selanjutnya yaitu 1 tambah D. Nah, karena disimpan 1, masuk ke penjumlahan selanjutnya yaitu 1 tambah 1 tambah D. Sama dengan 1 tambah 1 tambah 13. Karena D itu sama seperti 13. Sama dengan 13. Nah, sini 15. Hasil jumlahannya adalah F. 15 itu kan kita ubah ke huruf jadinya F. Nah, karena 15F pada bilangan heksadesimal, jadi hasil penjumlahannya adalah yang berwarna merah. Jadi 1A7 tambah D89 yaitu F30. Itu hasilnya. Pada penjumlahan bilangan heksadesimal. Selanjutnya operasi pengurangan pada bilangan heksadesimal. Jadi lakukan pengurangan secara berurutan mulai dari digit paling kanan. Jika bilangan yang dikurangi lebih kecil dari pengurang, maka akan terjadi pinjam satu ke bilangan di sebelah kirinya. Nah, pinjam satu ini bernilai 16. Ingat, pinjam satu ini bernilai 16. Jadi kita masuk pada contohnya biar lebih jelas. F30 dikurang D89. Nah, F30. Jadi kita mulai paling sebelah kanan. 0 dikurang 9. Karena 0 lebih kecil dari 9. Maka terjadi pinjam 1 yang bernilai 16. Nah, ingat di sini yang di atas, 1 ini bernilai 16. Kita pinjam 1 bernilai 16. Sehingga angka 0 ini menjadi 16, yaitu 0 tambah 16. Hasil pengurangan heksadesimal adalah 16, jadinya dikurang 9. Karena 0 ini sudah jadi 16, jadi 16 dikurang 9 sama dengan 7. Lanjut, selanjutnya, yaitu ada 3 dikurang 8. Nah, kita masukkan di sini 2 dikurang 8. Kenapa seperti itu? Karena sebelumnya terjadi pinjam 1. Maka angka 3 ini dikurangi 1 menjadi 2. Nah, karena 2 lebih kecil dari 8, maka terjadi pinjam lagi ke bilangan F, bilangan selanjutnya. Sehingga angka 2 ini menjadi 18, yaitu 2 tambah 16. Nah, hasil pengurangannya adalah 18 kurang 8 sama dengan 10 atau A. Nah, kita lanjut ke F dikurang D. Nah, karena itu dipinjam 1 tadi, hasilnya adalah 14. 15 dikurang 1 kan hasilnya 14, yaitu E dikurang D jadi. Nah, 14 kurang 3 sama dengan 1. E adalah dari F yang saya jelaskan tadi. E adalah dari F yang telah dikurangi 1 karena terjadi pinjam sebelumnya. Nah, pinjam ini, 2 ini yang pinjam tadi. Nah, hasil pengurangan heksadesimal adalah yang berwarna merah. Jadi F30 dikurang D89 hasilnya yang berwarna merah yaitu 1, A, dan 7. Lanjut ke terakhir, operasi perkalian pada bilangan heksadesimal. Nah, langkah-langkah operasi perkalian pada bilangan heksadesimal, kalikan masing-masing kolom secara desimal, ubah dari desimal ke heksadesimal, tuliskan hasil dari digit paling kanan hasil heksadesimal. Jika hasil perkalian tiap-tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit yang berada pada posisi yang paling kiri merupakan carry off untuk ditambahkan pada hasil perkalian kolom berikutnya. Kita masuk ke contohnya, yaitu 38 heksadesimal kali 14 heksadesimal sama dengan, kita lanjut. Nah, tahap 1 sama seperti perkalian susun, 4 dikali 8 pada 32, karena 32 lebih besar daripada 15, itu heksadesimal, maka 32 ini dibagi dengan 16 sama dengan 2 sisa 0, maka 2 ini dijadikan carry ke perkalian selanjutnya. Nah, disimpan, 2 ini disimpan untuk perkalian selanjutnya, maka yang ditulis itu adalah 0 yang berwarna merah. Nah, yang selanjutnya itu 4 dikali 3. 4 dikali 3 ini sama dengan 12. Nah, karena itu perkalian sebelumnya disimpan 2, maka kita tambahkan 2 di sini. Nah, carry dari perkalian sebelumnya. Jadi 12 tambah 2 sama dengan 14. Nah, 14 itu sama dengan E. 14 atau E. Tahap 2 yaitu ada 1 dikali 8.
1 kali 8 tetap 8, 1 kali 3 hasilnya 3. Nah, tahap yang terakhir tahap 3, kita kalikan. 38, 14, kita turunkan. Nah, kita masuk ke hasilnya tadi 8, 4 dikali 8, 4 dikali 8 hasilnya adalah 0 yang kita hitung tadi. 4 dikali 3 hasilnya adalah E yang itu tadi. Nah, dan 1 dikali 8 hasilnya adalah 8, 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Kita tambahkan 0, kita turun. Nah, ini adalah 14. Nah, ini keterangannya. 14 ditambah 8 sama dengan 22. Nah, karena itu kita dikurang 16. Jadi 22 dikurang 16 sama dengan 6. Kita masukkan 6. Nah, simpan 1 yang warna merah ini. Karena terjadi pengurangan tadi, kita simpan 1. Jadi 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Hasilnya 460. Nah, jadi sekian pada sistem bilangan. Nah, itu ada mulai dari konversi dan operasi bilangan. Nah, di operasi bilangan itu desimalnya kita next, kita skip karena sama seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian pada umumnya di bilangan desimal. Nah, jadi cukup yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi pada hari ini, salah kata, ucapan, sikap, atau salah menjelaskan, mohon maaf sebelumnya karena saya juga baru belajar, sedang belajar. Nah, karena itu saya ucapkan terima kasih.